Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Renaldi, NPM 1840501079. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pengelolaan sumber daya kehutanan yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan merupakan kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk menjawab amanat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini diatribusi ke dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2004. Perpu ini kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Secara teoritis, dalam asas ini terlihat upaya pemerintah untuk mengimplementasikan prinsip good governance dalam penyelenggaraan kehutanan guna menjamin, melindungi, dan mengamankan fungsi hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat berlipat ganda bagi baik manfaat yang secara langsung maupun manfaat secara tidak langsung. Manfaat hutan secara langsung adalah sumber daya berbagai jenis barang seperti kayu, getah, kulit kayu, daun, akar, buah, dan bunga yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia atau menjadi bahan baku berbagai industri yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi hampir semua kebutuhan manusia. Pengelolaan sumber daya hutan lestari bisa dilihat sebagai sebuah proses maupun sebagai tujuan akhir. Sebagai sebuah proses, PSDHL dimaknai sebagai serangkaian upaya yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip PSDHL. Sedangkan sebagai tujuan akhir dimaknai sebagai kondisi pengelolaan hutan yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial yang secara terus-menerus dan lintas generasi. Berdasarkan literatur, terdapat beberapa definisi tentang pengelolaan SDH berkelanjutan. Di antaranya, praktek pengelolaan hutan untuk mendapatkan manfaat dan nilai-nilai sumber daya hutan bagi generasi sekarang dan tidak mengorbankan produktivitas dan kualitas bagi kepentingan generasi yang akan datang. Selanjutnya, pengurusan dan penggunaan hutan dan lahan hutan melalui cara dan pada tingkat yang dapat mempertahankan keanekaragaman hayati beserta produktivitas, kapasitas regenerasi, serta kemampuan mempertahankan hidup dan potensinya untuk memenuhi fungsi-fungsi ekologi yang sesuai, ekonomi dan sosial pada saat ini dan di masa mendatang, serta tidak menyebabkan kerusakan bagi ekosistem lainnya. Dari definisi tersebut, PSDHL haruslah mensyaratkan beberapa hal berikut. Yang pertama, adanya keberlangsungan manfaat hutan secara terus-menerus secara lintas generasi. Yang kedua, ada batasan pemanfaatan untuk keberlangsungan produktivitas sesuai dengan daya dukung suatu sumber daya hutan. Dan yang terakhir, ada keseimbangan berlangsungnya pemanfaatan ekonomi, ekologi, dan sosial secara terus-menerus. Syarat pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan menurut Kosmariandi tahun 2014, pengelolaan sumber daya hutan adat berkelanjutan harus memenuhi beberapa prasyarat sebagai berikut. Yang pertama, kepastian wilayah dan pengelolaan. Prasyarat ini menuntut adanya kepastian wilayah yang dikelola secara mantap dan diakui oleh para pihak, terutama pihak yang berkepentingan, serta adanya kepastian yang mengelola wilayah adat ini. Kepastian pengelola menjadi penting untuk memastikan seluruh tahapan pengelolaan hutan dapat dilakukan secara kontinu dan sistematis. Yang kedua, arah pengelolaan sumber daya hutan ditunjukkan bagi terpeliharanya dan berlangsungnya ketiga fungsi hutan, yaitu yang pertama kelestarian manfaat ekologis, yang kedua kelestarian manfaat ekonomi atau produksi, dan yang terakhir kelestarian manfaat sosial. Yang ketiga, tidak dibatasi jangka waktu pengelolaan, sehingga harus dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Pengelolaan wilayah adat tidak dibatasi jangka waktu pengelolaan karena menjadi wilayah hidup dan kehidupan masyarakat adat sehari-hari, sehingga bersifat jangka panjang selama keberadaan masyarakat adat masih tetap ada.
secara lintas generasi. Untuk itu harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik. Melalui pengawasan dan evaluasi yang rutin dapat diketahui perkembangan pencapaian pengelolaan hutan adat dari waktu ke waktu. Selain itu dapat diketahui kendala yang dihadapi oleh komunitas dalam mengelola hutan adat atau wilayah adat.